Di era digital saat ini, transaksi elektronik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari perbankan, perdagangan, hingga administrasi publik, hampir semuanya dapat dilakukan secara daring. Namun, di balik kemudahan itu, muncul ancaman baru, penipuan dokumen digital. Dalam 1 tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima lebih dari 100.000 pengaduan masyarakat terkait penipuan yang menggunakan dokumen elektronik, termasuk dokumen yang mengandung tanda tangan digital palsu. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tidak semua tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum. Sebagian besar hanya berupa tanda tangan yang dielektronikan, bukan tanda tangan digital yang sah menurut hukum. Kasus ini mencerminkan lemahnya literasi hukum digital masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Teguh Arifyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo. Banyak beredar dokumen dalam format PDF yang ditandatangani secara digital, namun ternyata tanda tangan tersebut tidak memenuhi syarat sah tanda tangan elektronik. Modusnya beragam, mulai dari dokumen perjanjian kerja palsu, kontrak bisnis, hingga surat kuasa yang seolah resmi. Padahal, tanda tangan yang tertera hanyalah hasil tempelan gambar tanda tangan. Dokumen seperti ini tampak valid di permukaan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui. Dalam konteks hukum, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai penipuan elektronik dan pemalsuan dokumen digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1, Jungto Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, tanda tangan elektronik tersertifikasi, yaitu tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik resmi. Kedua, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa sertifikat resmi. Jenis ini memang sah secara hukum, namun kekuatan pembuktiannya lebih lemah karena tidak dijamin lembaga otoritatif. Dalam banyak kasus penipuan, yang digunakan adalah tanda tangan tidak tersertifikasi. Bahkan, seringkali hanya berupa gambar tanda tangan yang ditempel di dokumen PDF. Itulah sebabnya Kominfo terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan tanda tangan digital dari penyelenggara resmi seperti Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE atau penyedia berlisensi lainnya seperti Privy ID dan Vida. Proses pembuatan tanda tangan digital yang sah tidak sesederhana menempelkan gambar tanda tangan ke dokumen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, prosedur yang benar meliputi beberapa tahap. Pertama, pengguna harus melakukan verifikasi identitas melalui lembaga sertifikasi elektronik, biasanya dengan menggunakan KTP elektronik dan foto wajah. Yang kedua, lembaga tersebut akan menerbitkan sertifikat digital yang menjadi identitas unik pemilik tanda tangan. Lalu yang ketiga, setiap dokumen yang ditandatangani akan dienkripsi dengan kunci kriptografi, sehingga tidak bisa diubah tanpa menghapus keabsahan tanda tangan tersebut. Melalui sistem inilah, keaslian dan integritas dokumen dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari sisi hukum, pembuktian, tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi hanya bisa diakui sebagai petunjuk atau bukti pendukung, bukan alat bukti utama. Inilah yang sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kasus penipuan transaksi elektronik. Saya sendiri sepakat dengan pernyataan Bapak Teguh Arifyadi bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati dan memahami perbedaan antara tanda tangan digital yang sah dan yang sekedar dielektronikan. Dalam perspektif hukum teknologi informasi, pernyataan tersebut selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keamanan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ITE. Namun, kritik saya adalah bahwa edukasi publik terkait hal ini masih sangat minim. Pemerintah seharusnya tidak hanya menghimbau, tetapi juga memperluas literasi hukum digital melalui kolaborasi antara Kominfo, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi elektronik. Penguatan literasi ini juga sejalan dengan asas etikat baik atau good faith dan tanggung jawab dalam dunia maya, yang menekankan bahwa setiap pengguna teknologi harus bertindak hati-hati dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan
digitalnya. Kasus penipuan transaksi elektronik ini bukan hanya sekedar persoalan teknologi, tetapi juga persoalan kesadaran hukum. Dengan memahami perbedaan antara tanda tangan digital yang sah dan yang palsu, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Saya percaya bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hukum yang kuat. Karena di dunia maya, tanda tangan bukan sekedar goresan digital, melainkan bukti identitas dan tanggung jawab hukum kita.